Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Assalam TV, mencerdaskan umat, mengarahkan umat minad dzulumati ilan nur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul dilatar belakangi dalam kondisi jahiliyah di Mekah kala itu. Jahiliyah yang disebut kebodohan menjadi latar belakang diutusnya Rasul. Ini menjadi hal yang penting untuk kita kaji, jahiliyah yang seperti apa pada saat itu sehingga diutusnya Rasul Muhammad SAW. Diturunkannya ayat pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 menjadi sebuah solusi di saat jahiliyah. Sehingga ini pun menjadi sebuah pertanyaan, apa maksud, apa nilai strategis Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 sehingga itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi jahiliyah. Oleh karenanya, insya Allah kajian ini sangat penting untuk kita dalami bersama. Oleh karena itu, kita mulai. Sahabat Assalam TV rahimakumullah. Kondisi jahiliyah yang disebut dengan kondisi kebodohan, tokoh yang disebut Abu Jahal atau Ammar bin Hisham justru diberikan gelar orang ahli hukum. Sehingga jahiliyah pada saat itu bukan semata-mata dari intelektual kebodohan. Sahabat Assalam TV rahimani wa iyyakum. Kondisi yang disebut jahiliyah ketika Muhammad bin Abdullah sebelum menjadi Rasul, dalam arti kata jahiliyah itu sebuah kebodohan. Tapi fakta yang terjadi, Abu Jahal atau bapaknya kebodohan justru diberi gelar Al-Hakam, ahli dalam hal hukum. Berarti di situ jahiliyah bukan hanya kebodohan dalam arti intelektual, tapi di mana suatu kondisi yang menghilangkan peran Allah dalam setiap sendi kehidupan. Terbukti Arab pada saat itu dikuasai oleh satu badan hukum yang disebut Darun Nadwah. Darun Nadwah memberikan sebuah aturan sehingga muncul sistem keberhalaan. Manusia-manusia saat itu terikat dalam satu sistem yaitu berhala atau hubalisme. Lata, Mana, Uzza. Sehingga mau tidak mau mereka terikat dalam satu aturan. Menyembah berhala yang menjadi sebuah tandingan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mungkin terjadi keadilan ketika hukum yang berlaku pada saat itu tidak bersumber dari kebenaran. Dari sisi ekonomi, riba merajalela. Perjudian juga sangat masif, perzinahan di mana-mana. Karena tidak mungkin suatu keadilan dirasakan ketika sumber hukum yang berlaku saat itu bukan dari suatu kebenaran. Hal ini dirasakan oleh orang-orang yang mempunyai ketajaman nurani, mempunyai fitrah. Sehingga dikala itu Muhammad bin Abdullah bergabung dalam satu komunitas, dalam satu organisasi yang disebut Hifzul Fudur. Organisasi mengatasnamakan keadilan, menentang kezaliman yang ada pada saat itu. Namun apalah daya, organisasi tidak mampu melawan sebuah sistem yang sudah mengakar kuat menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah ideologi. Sehingga Muhammad bin Abdullah saat itu betul-betul ingin mencari solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan umat. Pada akhirnya Muhammad bin Abdullah bertahanus ke Gua Hiro hingga turunlah ayat pertama yaitu Quran surat Al-Alaq 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam.
Saat itu ketika Rasulullah berada di dalam gua Hira, didekap oleh seorang laki-laki membisikkan, "Iqra, bacalah, ma'ana biqari. Saya tidak bisa baca, apa yang harus saya baca? Iqra, Iqra, Iqra." Sampai 3 kali, "Iqra bismi rabbi." Bacalah dengan atas nama Allah. Di sini bergetar jiwa Rasulullah. Jahiliyah yang dihadapi saat itu, ketemu ada satu cercah cahaya, satu ayat yang betul-betul menjadi sebuah tonggak sejarah, menjadi titik balik sejarah. Iqra bismi rabbik. Rasulullah sudah berqiraah, Rasulullah sudah membaca, meneliti, memahami keadaan masyarakat saat itu, keadaan sosial, keadaan budaya, keadaan ideologi yang jauh dari nilai-nilai ketuhanan, sehingga Iqra mengembalikan tatanan kehidupan dari jahiliyah menuju Islam, dari selain Allah menuju Allah semata-mata. Inilah makna strategis Iqra, bukan hanya sebatas pribadi, tapi ini yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini menjadi sebuah visi misi hidupnya. Dari Iqra inilah Al-Quran pertama diturunkan sampai terakhir, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Surat Al-Maidah ayat 3. Perjalanan Rasul adalah perjalanan sunnah, di mana itu sebuah visi misi dalam rangka membangun sebuah kebudayaan Islam, menjadi sebuah solusi peradaban saat itu, sehingga diutusnya Rasul dan diturunkannya Al-Quran menjadi hudan, menjadi sebuah petunjuk bagi manusia dan bagi alam semesta. Sahabat rahimani rahimakumullah, apakah kejahiliahan yang dirasakan oleh zaman Rasulullah SAW akan bisa terulang kembali hari ini, di mana nilai-nilai ketuhanan sudah mulai ditinggalkan, bahkan sudah mulai hilang dalam sendi kehidupan manusia? Dari sisi kebudayaan, dari sisi ekonomi, manusia sudah tidak lagi memperdulikan Allah. Dari sisi pergaulan, dari sisi wanita-wanita, tidak menutup auratnya, sehingga lama-kelamaan agama akan hilang daripada benak manusia itu sendiri. Allah akan hilang. Itulah konsep kejahiliah. Lalu apa yang menjadi solusi dalam problematika itu? Sejarah telah mengungkapkan kepada kita bahwa Iqra bismi rabbik, dengan mengembalikan tatanan kehidupan kepada Allah dan mengembalikan pola pikir Rabbaniyah, pola pikir ketuhanan, ini bisa menjadi sebuah solusi dalam permasalahan hidup. Karena bukan bagaimana menurut manusia, bukan bagaimana menurut kebanyakan orang, tapi bagaimana menurut Allah, itu yang menjadi landasan kita berpikir. Sehingga mudah-mudahan, wahai sahabat, surat Al-Alaq ini menjadi sebuah solusi ketika Muhammad bin Abdullah bertahan, ketika Muhammad bin Abdullah sedang ingin menyelamatkan umat dari kejahiliahan. Dan itu pun yang menjadi sebuah pegangan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dalam rangka menegakkan li'ilahi kalimatillah, dengan menjalankan, memperjuangkan apa yang dulu Rasul perjuangkan, sehingga perjuangan kita hari ini pun sama dengan perjuangan Rasulullah SAW. Demikian dari kami, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat banyak buat kita semuanya. Al-haqqu min rabbikum wala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.